warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Firda Zanubaripa dari kelas Akuntansi B 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya memenuhi tugas akuntansi publik untuk menganalisis artikel. Di sini saya akan menganalisis artikel dengan judul Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Surakarta, Sudahkah Transparansi dan Akuntabel? Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partai politik tidak memahami laporan keuangan dana bantuan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan mereka menggunakan pembukuan sederhana. Dana bantuan keuangan partai politik tidak diaudit oleh auditor eksternal dan terdapat temuan audit terkait laporan tersebut. Prinsip transparansi tidak tercapai karena laporan keuangan hanya untuk pihak internal partai. Pendahuluan. Untuk mewujudkan perannya, organisasi membutuhkan dukungan pendanaan agar mampu membiayai kegiatan operasional partai dan untuk mewakili kepentingan rakyat. Sumber daya partai politik adalah dana. Dana bantuan keuangan tersebut memiliki prioritas penggunaan yaitu untuk keperluan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Sumber daya finansial ini juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, misalnya untuk kegiatan administrasi sekretariat partai. Konsekuensi yang harus diterima apabila entitas tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dana adalah tidak diberikannya bantuan keuangan dan anggaran belanja negara atau daerah pada tahun anggaran bersangkutan sampai laporan tersebut disampaikan dan diperiksa oleh BPK. Penelitian ini diperlukan karena masih perlu dikaji apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana terpenuhi atau tidak. Kesadaran pentingnya pertanggungjawaban dana masih perlu ditingkatkan. Kontribusi penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pengurus partai politik dan Badan Kesatuan Bangsa Politik atau Kesbangpol dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan laporan. Kajian literatur. Keterbukaan informasi atas pendanaan partai politik masih menjadi pertanyaan yang belum selesai sampai saat ini. Akses dokumen laporan keuangan pada partai belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan harus dilakukan di setiap tingkatan entitas. Rendahnya akuntabilitas membuat ketidakjelasan aliran sumber dana partai politik. Pengaturan dana parpol yang masih lemah sangat krusial apabila melihat posisi entitas ini yang sangat berpengaruh dalam kebijakan publik. Pada akhirnya, parpol membuat model pencatatan keuangan sendiri tanpa standar karena lemahnya transparansi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab turunnya kredibilitas parpol dalam demokrasi. Hadirnya peraturan juga belum mampu mencegah pemberi dana mengendalikan entitas. Konsekuensinya, organisasi mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, sehingga tidak bisa diawasi oleh masyarakat. Para ahli berpendapat, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai belum dilakukan dengan cukup baik, karena terdapat temuan sejumlah pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan, seperti pembiayaan untuk hari ulang tahun partai, olahraga, dan sebagainya. Masyarakat tidak bisa mengakses informasi melalui media. Sebagai akibatnya, laporan keuangan tidak bisa dideteksi bagian mana yang perlu dicurigai dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi pada periode berjalan. Hasil penelitian. Prinsip transparansi secara keseluruhan tidak terpenuhi oleh pengurus partai politik karena mereka memandang masyarakat tidak perlu mengetahui laporan pengelolaan atau pertanggungjawaban keuangan ini. Hal ini tidak mendukung amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 11 Pasal 39. Kesimpulan, entitas belum bisa memenuhi amanah publik atau masyarakat. Hasil dari penelitian ini mendukung teori agensi bahwa masih terdapat konflik of interest dalam penggunaan dana partai politik. Partai politik masih belum mendapat kepercayaan dari publik. Laporan tidak diaudit oleh auditor eksternal. Faktor penghambat pelaporan pertanggungjawaban lebih dominan disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pengurus dan kurangnya pengalaman kerja di bidang akuntansinya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Robitoh Mulyati dari Akuntansi UPI Angkatan 2018. Judul artikel yang saya analisis yaitu Akuntabilitas dan Transparansi pada Laporan Keuangan Partai, Studi Kasus di Kantor DPRD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Analisis yang akan saya bahas terdiri dari pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, dan saran. Pendahuluan. Ruang lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan yang dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan terkait akuntabilitas dan transparansi partai politik. Dengan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, tinjauan teori. Pertama, akuntabilitas keuangan partai politik. Yang kedua, transparansi keuangan partai politik. Yang ketiga, regulasi keuangan partai politik. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, simbol kekuatan partai. Lalu yang kelima, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dalam menarik stakeholders. Keenam, laporan keuangan internal partai politik. Ketujuh, laporan dana kampanye partai politik. Lalu yang terakhir, laporan bantuan keuangan politik. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan menekan pada paradigma interpretif dan etnologi sebagai metode pendekatan untuk mengetahui dan memakai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses 3 tahap, yakni reduksi data, display data, verifikasi, atau menarik kesimpulan yang dilakukan dengan uji triangulasi data. Hasil dan pembahasan. Akuntabilitas. Hasil analisis menunjukkan akuntabilitas dalam laporan keuangan internal belum terdapat aturan dari pemerintah. Selanjutnya, transparansi juga belum dilakukan dikarenakan belum adanya aturan dari pemerintah. Hasil analisis menyebutkan akuntabilitas laporan dana kampanye sudah sesuai dengan peraturan KPU dan transparansi sudah dilakukan secara keseluruhan yang diatur dalam PKPU nomor 24 dan nomor 34 tahun 2018. Hasil analisis menyebutkan akuntabilitas ADART Partai Demokrat sudah menetapkan ADART yang berada di Provinsi Jawa Timur. Transparansi dilakukan dalam lingkup internal dan lingkup yang lebih luas belum dilakukan. Hasil analisis menyebutkan akuntabilitas laporan bantuan politik Partai Demokrat sudah melakukan akuntabilitas laporan bantuan politik kepada BPK dan transparansi laporan bantuan politik Partai Demokrat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018. Hasil analisis menyebutkan akuntabilitas untuk publik dilakukan BPK, tidak untuk publik dikarenakan terjadinya kesenjangan bantuan politik dan transparansi publik dibedakan atas transparansi laporan keuangan internal belum dilakukan karena belum ada regulasi yang mengatur. Saran diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk menganalisis terkait perkembangan regulasi keuangan partai politik serta ADART setiap partai politik yang selalu berkembang dan berubah seiring perkembangan waktu. Halo, perkenalkan, nama saya Martinus Hari Prasetyo dengan NIM 1807920. Sekarang saya akan mereview jurnal akuntansi tentang analisis implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan
PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada studi kasus Partai Politik Nasional Demokrat Kabupaten Majuju. Jurnal ini dipublish di Journal of Economic Public and Accounting atau JEPA Universitas Sulawesi Barat volume 2 nomor 1 Oktober 2019 halaman 1 sampai 12. Diterbitkan pada tahun 2019 dengan penulisnya Dahlia dan Lilin Carmila. Fenomena atau permasalahan yang terjadi pada artikel ini adalah apakah implementasi pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Majuju sudah sesuai dengan PSAK nomor. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara 3 hal. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitiannya pada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian. Yang pertama, menyusun laporan keuangan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi memang untuk diterapkan pada organisasi nirlaba yang mempunyai skup yang lebih kecil dan sumber daya yang kekurangan. Yang kedua, laporan Partai Nasional Demokrat berbentuk laporan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Yang ketiga, seperti yang telah terjadi pada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Majuju yang menjadi salah satu hambatan Partai Nasional Demokrat dalam mengimplementasikan PSAK nomor 45, yaitu sumber daya yang kurang seperti pengadaan aset yang tidak ada, pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi, dan untuk partai yang berada di daerah hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sehingga tidak mudah untuk mengimplementasikan PSAK nomor 45 ke dalam pelaporan keuangan Partai Nasdem. Tetapi Partai Nasdem dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana sudah mampu menerapkan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa saran untuk artikel tersebut. Yang pertama, bagi pihak partai, untuk laporan pertanggungjawaban dibuatkan mekanisme yang lebih terbuka ke publik agar masyarakat atau yang membutuhkan lebih mudah mengaksesnya. Yang kedua, bagi pihak partai, untuk ditambahkan alamat atau lokasi partai ke Google Maps agar masyarakat atau yang membutuhkan mudah menemukan alamat. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti laporan keuangan partai politik untuk beberapa tahun sehingga dapat mengetahui perkembangan implementasi PSAK nomor 45 dari tahun ke tahun pada entitas nirlaba tersebut. Baik, sekian pemaparan materi review jurnal dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.